Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa setia di TV Jogja. Wow, nih kita sudah harus kembali ke dunia nyata kayaknya ya. Ini sudah masuk di pekan kedua dari bulan Januari, tentunya di awal tahun 2024. Semoga dari sisa-sisa liburan yang mungkin masih ada gitu ya, ini tetap membangkitkan semangat kita untuk terus lebih baik, apalagi di tahun ini. Semoga resolusi yang diharapkan bisa tercapai, bisa satu persatu terwujud, dan tentunya juga harus menjaga kesehatan yang utama. Karena dengan kesehatan adalah modal utama kita nih untuk bisa menjalankan segala aktivitas. Dan senang sekali saya Latifah Nur Muslimah bisa kembali bersua menyapa Anda semuanya. Mungkin ada yang masih di kantor, di rumah, di mana saja. Dan kali ini di TV bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, kami akan menghadirkan tema mengenai kesehatan yang ini juga apalagi nih bagi Anda para orang tua yang saat ini agak-agak khawatir mungkin ya, karena kemarin sempat mendengar ada berita yang merebak. Nah, ini kali ini akan kami angkat mengenai tema kita, yaitu cegah polio di Sleman melalui Subpekan Imunisasi Nasional. Kalau mungkin sempat mengikuti juga di akhir Desember 2023, kemudian sudah ada yang terkonfirmasi positif begitu ya. Ada 2 kasus di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur mengenai infeksi virus polio tipe 2 yang kemudian juga disusul di awal tahun 2024. Ada 1 kasus di Jawa Timur yang kemudian ini menjadi perhatian semua pihak terkait, utamanya dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan dan juga Dinas Kesehatan dan kita semuanya. Nah, kalau kita berbicara sedikit mengenai riset ilmiahnya, kita sudah sama-sama tahu bagaimana kemudian imunisasi ini sebenarnya sangat efektif ya untuk bisa mengendalikan bahkan juga menghilangkan penyakit menular yang nanti bisa berujung kematian. Bagaimana dengan polio itu sendiri? Nah, langsung saja kita kenalan dengan 3 orang narasumber ahli kita yang sudah menemani saya di studio. Yang pertama sudah hadir adalah Bapak Dr. Cahya Purnama MKes. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Assalamualaikum Pak Cahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat ya Pak ya hari ini ya. Alhamdulillah. Ini kalau nyapa Pak Cahya harus dengan dokter nih, Dokter Cahya. Karena juga apa namanya, dari dulu pertama kali kita bertemu ya Pak, ini selalu sumringah dan selalu menularkan aura vibes yang baik gitu. Iya betul. Nah, ini tema kita ini agak berat sebenarnya, tapi nanti kita coba breakdown satu persatu ya Dok ya. Boleh. Yeah. Oke, siap. Dan selanjutnya ini juga sudah hadir adalah Bapak Dr. Retno Sutomo SPAK PhD. Beliau adalah dosen Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK KMK UGM dan dari Klinik Tumbuh Kembang RSUP Dr. Sarjito. Assalamualaikum, selamat siang Dr. Tomo. Selamat siang, selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya juga baik hari ini Dok. Alhamdulillah, baik, sehat. Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian, para pemirsa di TV. Ya, dan gimana nih dari aktivitasnya Dr. Tomo ini harus meninggalkan UGM sebentar dan juga Klinik Tumbuh Kembang, tapi semuanya aman, lancar, Aman, terkendali sudah ya? diatur dengan teman sejawat di Sarjito. Siap, nanti akan siap berbagi juga pastinya ya? Siap, siap. Dan satu lagi narasumber kita adalah Bapak Profesor Dr. Andes Haji Mahrus SHMHum. Beliau adalah Ketua Komisi Fatwa MUI Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum. Selamat siang Prof. Mahrus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua dan pemirsa di rumah Ya, yang dirahmati amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih kabarnya sehat bahagia hari ini ya. Sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia. Terima kasih sudah hadir, dan tentunya juga saya harus menyapa karena sudah ada ya ini audiens hebat kita dari Puskesmas Depok 1 dan juga Puskesmas Ngemplak 2. Assalamualaikum Bapak Ibu. Wow, semuanya cantik, ganteng-ganteng, sudah siap juga ya pastinya untuk mengikuti sesi kita kali ini ya. Oke, siap. Nanti akan saya berikan kesempatan juga, jadi mohon untuk bisa mengikuti sampai akhir, dan bagi Anda juga pemirsa silahkan nanti bergabung di 0274 453 1900. Silahkan juga nanti mengikuti atau mulai saat ini pastinya ya, di live streaming kita di lensa44.com/live atau di kanal YouTube ADM Jogja Official seperti itu. Oke. Nah, ini saya mau ke Dokter Cahya dulu, Dok. Ini kalau kemarin kan ada kasus yang cukup menggemparkan gitu ya, menutup akhir tahun kemarin, tapi kemudian ini juga harus kita edukasi kembali kepada masyarakat. Jadi ada yang namanya ternyata Subpekan Imunisasi Nasional. Apa sebenarnya program itu dan kenapa ada subnya di situ ya? Berarti tidak rutin sebenarnya. Bagaimana itu? Memang Subpin atau Subpekan Imunisasi Nasional itu sebenarnya bagian dari pekan imunisasi nasional. Memang tidak rutin. Kali ini dia dibuat dalam rangka
outbreak yang terjadi di Klaten tadi. Sudah Ya. disebutkan ada satu penderita polio di sana, sehingga kami di DIY, utamanya di Kabupaten Sleman, ini harus melakukan respon terhadap KLB tersebut. Ya. Tapi di Sleman sendiri tidak ditemukan kasus polio. Nggak ada sampai sekarang. Dan sudah 2 tahun berturut-turut ini AFP kita sudah 3/100.000. Artinya ini sudah melampaui target dari nasional dan hasil virus polionya juga negatif. Jadi mudah-mudahan aman. Tapi ini harus kita lakukan subpin dengan vaksin baru, Ya. namanya novel OPV2 atau novel oral polio vaksin tipe 2. Nah ini khusus untuk outbreak ini, dan ini akan melengkapi yang selama ini sudah dicapai oleh Sleman dengan IVP-nya atau injeksi polio vaksin. Ini sudah sekitar 98 sampai 99%, lah dilengkapi dengan OPV ini, NOPV2. Oke, Seperti itu, dengan Mbak. vaksin yang baru tadi ya Pak ya. Ya. Tapi kenapa kemudian Sleman ini harus dilaksanakan juga gitu? Kalau kita tahu kan itu sebenarnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur kasusnya, tapi kenapa Sleman juga merembet begitu? Iya. Karena sebenarnya penyakit itu tidak memandang wilayah. Jadi dia melihat jarak secara epidemiologi, sehingga memang karena berbatasan langsung dengan Klaten, Kabupaten Provinsi Jawa Tengah, ini Ya. kita harus melaksanakan supin tersebut. Ini tidak hanya di perbatasan yang di 4 Kapanewon, tapi seluruh Kabupaten Sleman kita akan melakukan supin. Dan ini betul-betul justru akan menguatkan, memberi nutup celah-celah vaksin dari IPV tadi. Kalau IPV di darah, ini bisa di mukosa usus. Nanti mungkin Dr. Tomo akan menjelaskan lebih lanjut. Jadi ini bagi Sleman adalah sesuatu yang menguntungkan untuk melakukan respon subpin terhadap KLB polio ini. Oke, karena memang lokasinya juga berbatasan, kemudian juga untuk saling menjaga lah ya. Jadi Sleman juga ternyata turut ambil bagian di situ. Oke, saya ke Dr. Tomo dulu, Dok. Ini kalau ngomongin soal polio, yang biasanya punya concern tinggi adalah orang tua gitu. Apalagi yang punya bayi, balita baru melahirkan, ibu baru melahirkan begitu. Sebenarnya seberapa bahaya sih penyakit polio itu sendiri, dan apa dampaknya kalau ternyata bisa terkena penyakit itu gitu? Baik, Mbak Tifa dan Bapak Ibu pemirsa sekalian, penyakit polio sangat berbahaya untuk anak-anak ya, karena di ujung sana yang paling berat adalah kelumpuhan. Kelumpuhan. Dan kelumpuhan itu tidak bisa disembuhkan, tidak ada obatnya. Wah, Jadi, dari dulu sampai sekarang tidak ada obatnya? Betul, jadi tidak ada obat yang bisa menyembuhkan kelumpuhan akibat polio sampai saat ini. Iya. Jadi satu-satunya adalah pencegahan, dan pencegahan yang efektif selainnya adalah pemberian vaksin itu. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya. Yang lain adalah misalkan dengan kita tahu bahwa polio kan ditularkan lewat jalur mulut ya, jalur mulut dan jalur tinja. Artinya pencegahan selain dengan imunisasi juga dengan kita melakukan atau mendorong perilaku hidup sehat, Ya. ya, termasuk kebersihan tangan, ya, waktu makan, cuci tangan dengan sabun, kemudian pembuangan tinja juga perlu diperhatikan, ya, tidak hanya untuk dewasa tapi juga untuk anak-anak dan bayi yang mungkin masih menggunakan pampers gitu ya, menggunakan Popok ya. popok ya, popok ya. Nah, popok ini juga pembuangannya harus diperhatikan ya, supaya jangan sampai ini menjadi sumber penularan. Di samping juga kita pastikan bahwa makanan yang kita makan tidak terkontaminasi, salah satunya dengan memastikan bahwa ini sudah matang. Ya, kira demikian. Oke, nah ini masalah pembuangan popok ya, yang biasanya kita taunya udah asal buang aja, udah keluar rumah udah betul, gitu. ya. Ternyata itu penting sekali juga Betul, ya. betul. Oke, dan juga ini kalau tadi ngomongin soal seberapa bahayanya, ternyata memang belum ada obatnya hingga detik ini, dan gejalanya ini yang kita perlu tahu sebenarnya. Ya, baik. Ini juga menarik ya, karena kalau kita terkena polio, 70% itu tidak bergejala. Sama sekali tidak ada gejala. Ya. Ini mungkin kelihatannya berita bagus, tapi sesungguhnya berita buruk juga. Karena banyak orang yang kelihatannya sehat, tapi dia membawa virus polio kemana-mana, dan dia potensial menulari orang lain. Ya. Nah, sekitar 24% itu hanya gejala ringan saja, seperti orang kena flu ya, greges, pegel, linu, demam, ya, nyeri otot, nyeri kepala. Nah, yang lumpuh itu sekitar 0,5 sampai 1%. Ya, ini juga tadi berita bagus tanda petik, tapi juga tadi karena artinya ketika ada satu kasus
Artinya ada sekitar 200-an sekitarnya sebenarnya terinfeksi, tapi gondol virus kemana-mana tanpa sadar bahwa dia terinfeksi. Dan ini jadi potensial jadi sumber penularan. Ya. Jadi kalau untuk gejalanya sebenarnya kan kalau dilihat sekilas mirip COVID ya, karena tadi greges, ada flu gitu kan ya. Cuman yang membedakan adalah ternyata ada yang merasakan mulai Ya, di keterbatasan gejala yang gerak tidak gitu. spesifik itu ya. Jadi sekitar 2-4% itu dia menunjukkan gejala yang ringan-ringan saja. Orang mungkin mengira hanya kena flu saja. Iya. Ya, demam, yang greges, pegel, linu gitu ya. Nah, nanti yang 1 sampai setengah sampai 1 itulah yang kelumpuhan dan sifatnya permanen. Jangan lupa ini ya. Permanen dan belum ada obatnya itu sampai saat ini. Dan biasanya untuk rentang usia berapa ini yang anak-anaknya bisa Ya, terkena polio? secara umum bisa mengenai semua usia sesungguhnya, tetapi resiko tertinggi yang secara umum di usia-usia balita sesungguhnya. Ya. Nah, tetapi dalam konteks adanya KLB, ini kita melihat kecenderungan sekarang ternyata yang usia di atas 5 tahun juga masih bisa terkena. Ya, sehingga di Supin ini kita targetkan akan menyasar semua anak yang usianya kurang dari 8 tahun. Kita masukkan ke dalam sasaran program Supin ini. Oh oke, jadi memang tadinya targetnya untuk balita karena 0 sampai 5 tahun, tapi kemudian diperluas lagi. Jadi Bukan target, tapi artinya secara umum Ya. ya resiko yang kita pandang sebagai kelompok tertinggi berisiko adalah di usia balita. Tetapi dalam konteks adanya kejadian luar biasa ini kita harus melihat pola terakhir yang kita lihat ya pada usia berapa sih anak-anak yang terkena saat ini ternyata ada yang usia 6 tahun. Ya, lebih ya, sedikit, ya. Nah, Oke, baiklah. Nah ini sekarang saya bergeser lagi ke Prof. Mahrus. Ini kalau ngomongin soal vaksin biasanya juga yang ada di benak kita adalah ini sudah pasti halal belum ya? Nah kadang tuh ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu nih Prof. Nah kalau dari MUI sendiri memiliki pandangan atau katakanlah ada tidak sih fatwa dari MUI sendiri yang memang mengatur tentang kehalalan dari vaksin, katakanlah vaksin polio ini gitu. Ada tidak ya Prof? Monggo. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mbak Tifa, Ya. Mas Cahyo, Pak Retno dan pemirsa di rumah yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau vaksin itu dalam agama itu kan ada istilah innal hawadis la tanaha wa nusus tatanaha. Jadi memang masalah baru itu selalu berkembang. Tapi kalau nas Quran dan Sunnah itu sudah tidak ada ayat dan hadis baru lagi. Nah, kemudian vaksin atau orang disebut kalau orang desa senang imunisasi ya, imunisasi itu dulu sudah ramai ditanyakan oleh masyarakat ke Majelis Ulama Indonesia dan polio itu sudah ada vaksinnya itu dipatwakan pada tahun 2005. Jadi ada fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 16 tahun 2005 tentang vaksin ya, namanya dulu disingkat apa OPV ya. OPV. Itu sudah jelas dikatakan bahwa vaksin itu jaiz, bahkan di dalam fatwa itu dalam perkembangan fatwa nomor 33 tahun 2016 itu jadi kalau menurut ahli seperti tadi ada Dr. Retno, ada Pak Wahyu mengindikasikan bahwa ketika pada suatu saat masyarakat atau anak-anak ketika tidak divaksin misalnya polio itu bisa berakibat fatal. Jadi penyakit yang mungkin susah disembuhkan ya atau bisa menimbulkan kematian, maka vaksin itu hukumnya wajib. Wajib. Dasarnya, Dan seperti apa ini dasarnya lagi? Sepertinya mau dijelaskan lebih lanjut ya Pak ya? Nanti boleh kita sambung di segmen berikutnya. Boleh. Kita masih punya 3 segmen pemirsa. Nah tema kita masih sama mengenai cegah polio di Sleman melalui Subpekan Imunisasi Nasional. Seperti apa? Jangan kemana-mana setelah yang berikut ini. Ya, berbicara mengenai imunisasi sendiri ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kesehatan kita karena memang bermanfaat untuk kemudian bisa mencegah berbagai masalah kesehatan sejak dini dan ternyata polio merupakan salah satu penyakit menular yang memang bisa dicegah melalui imunisasi. Untuk itu kali ini ADTV bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, kami hadirkan tema mengenai cegah polio di Sleman melalui Subpekan Imunisasi Nasional.
Silahkan bagi Anda yang nanti ingin bertanya, sudah kami buka di 0274 4531 900. Silahkan unek-uneknya boleh, bertanya boleh, mungkin punya pandangan lain pun juga tidak masalah. Silahkan ya, masih kami tunggu. Dan sambil menunggu partisipasi dari Anda nih, kembali lagi ke Prof. Mahrus. Tadi sepertinya ada yang masih belum selesai ya. Tadi nih soal dasar-dasar fatwa MUI-nya tadi ya, soal kehalalan. Mungkin mau disampaikan lebih lanjut seperti apa itu, Prof? Silahkan. Iya, terima kasih. Iya. Jadi tadi kalau memang terindikasi kalau seseorang itu misalnya usia masih balita dan sebagainya, kalau menurut ahlinya ini kalau tidak ada imunisasi atau vaksin bisa terjadi akan menyebabkan suatu penyakit yang permanen, bahkan tadi lumpuh ya total. Betul. Maka imunisasi itu hukumnya wajib. Jadi yang pertama itu fatwa itu mendasarkan dalil yang mu'tabarah. Orang sering mengatakan ini vaksin itu dasarnya apa? Ternyata di dalam Quran itu ada dalam surat An-Nisa ayat 9 itu di sana ditegaskan. Jadi wal yahsalladzi law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan. Jadi orang-orang tua itu mestinya harus takut dan sangat khawatir ketika nanti anak-anak kita yang ditinggalkan dalam keadaan lemah. Betul. Lemah itu bisa terjadi tadi sakit ya, kita sakit. Jadi harus takut. Maka apa? Harus dicegah. Lah pencegahan terhadap suatu penyakit itu ada dasar akliyah namanya sadud dari'ah. Jadi sadud dari'ah itu wajibun fil Islam, hukumnya wajib dalam Islam. Jadi ketika ini kemungkinan nanti saya takut anaknya kena difteri, polio, cacar dan macam-macam, maka itu wajib dicegah. Jadi tidak usah menunggu sakit dulu, tidak usah menunggu nanti ini polio dulu baru diobati, tidak boleh. Maka wajib dicegah namanya sadud dari'ah wajibun fil Islam, mencegah berbagai macam penyakit, hukumnya wajib di dalam Islam. Nah, jadi mencegah itu dalam kaidah itu dikatakan al-amru bisai'in, jadi amaro biwasailihi. Jadi kalau kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu, apa sih melakukannya? Ini loh ibu bapak, anaknya tolong diperhatikan jangan sampai kena penyakit polio. Nah, sekarang berarti perintah itu menunjukkan wajibnya sarana untuk mencegah. Ya. Lah sarana untuk mencegah itu satu-satunya di dunia belum bisa ditemukan. Untuk mencegah penyakit polio itu belum ditemukan kecuali dengan vaksin. Namanya vaksin tadi ya, OPV. Maka vaksin OPV itu hukumnya wajib karena Pak sebagai sarana untuk mencegah terjadinya penyakit polio. Nah, itu nanti kebijakan pemerintah melalui Dinas Kesehatan itu memberikan vaksin ya. Pak Wahyu kelihatan gratis ya Pak ya. Gratis. Demi tercegahnya penyakit polio dan demi sehatnya masyarakat Indonesia. Itu yang namanya tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslah. Jadi kebijakan pemerintah dalam hal ini melalui Dinas Kesehatan ini mengacu kepada kemaslahatan yaitu apa? Kesehatan masyarakat warga negaranya, maka berapapun biayanya itu wajib harus mengadakan namanya tadi ya Supin. Nah, itu namanya monggo itu Pak Wahyu lebih paham. Jadi itu Mbak Tifah ya dan pemirsa yang saya hormati itu. Ya, jadi memang lagi-lagi apapun itu yang namanya mencegah selalu lebih baik ya. Itu kan bagian dari kita mengantisipasi dan karena tadi sudah disinggung-singgung nih pemerintah nih yang punya wewenang nih, langsung saya ke Dokter Cahya Dok. Ini jadi kesiapan dari Dinkes Sleman sendiri terkait dengan pelaksanaan dari Supin itu bagaimana? Bagaimana programnya, kapan dilaksanakan, apa saja? Ya terima kasih, memang betul tadi yang disampaikan, polio itu termasuk PD3I, penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Ya. Tapi kalau nggak dilakukan itu nanti seperti Pak Tomo sampaikan tadi, dia akan mengalami kelumpuhan permanen, itu yang berbahaya. Kita nggak ingin anak-anak Sleman nanti terkena polio, sehingga dia tidak bisa produktif. Nah, PIN ini atau Sub Pekan Imunisasi Nasional yang akan dilakukan di Sleman ini ada 2 tahap. Ya. Yaitu pada tanggal 15 sampai 20 Januari nanti, diulang lagi setelah 1 bulan, yaitu pada tanggal 19 sampai 24 Februari. Jadi ini monggo untuk anak-anak di Sleman, orang tuanya menyiapkan betul, mulai umur 0 sampai 7 tahun lebih sampai 8 tahun kurang sehari. Tadi disampaikan Pak Tomo, 8 tahun kurang sehari ya. Itu untuk mendatangi
pos-pos imunisasi tadi. Kita siapkan di puskesmas, kemudian ada di posyandu karena untuk yang masih bayi balita itu di posyandu, kemudian ada di TK, di madrasah ibtidaiyah, di SD karena 6 sampai 7 itu kadang-kadang ada di SD juga. Betul. Nah, ini siap untuk melakukan subpin dengan NOPV2 tadi. Diharapkan nanti putaran pertama, pekan pertama ini bisa tercapai 95%. Kalau enggak, kami akan sweeping di 3 hari terakhir. Nah, kemudian setelah 1 bulan, anak yang sama nanti akan dilakukan penetesan lagi 2 tetes, itu di tanggal 19 sampai 24 Februari. Nah, diharapkan nanti akan muncul kekebalan yang optimal dari anak tersebut terhadap polio. Nah, kemudian penggerakan untuk subpin OPV2 ini di Sleman ini memang merupakan satu kegiatan yang seperti disampaikan Prof. Mahrus tadi, harus pemerintah itu ada untuk masyarakat. Betul. Dana ini nggak ada karena dananya itu ini tidak muncul di tahun kemarin, munculnya di awal tahun kita dapat surat harus, akhirnya kita menggeser anggaran. Nah, ini menyiapkan anggaran karena dianggap Sleman ini paling mampu beramal oleh Prof. Wismu karena bisa ada anggaran untuk menyiapkan ini. Nah, nanti kami harapkan dengan anggaran yang kita arahkan ke subpin ini, tentunya dengan kebijakan-kebijakan dari pusat, kemudian kita anggarannya kita arahkan untuk pelaksanaan subpin. Nanti dengan dibantu oleh tenaga-tenaga puskesmas, tenaga-tenaga kader kesehatan, kemudian dari ID juga akan turun, kemudian dari praktek bidan mandiri juga akan turun. Nah, ini diharapkan nanti bisa menyelesaikan target di masing-masing wilayah. Ya. Kita punya sekitar 14.900-an sekian anak, hampir 15.000, hampir 150.000. Oh oke, karena saya pun juga, anak saya masih ada yang 4 tahun nih dok, Nah, jadi itu. ya masih tergabung dalam satu posyandu, udah dapat juga nih selebarannya di grup-grup gitu. Jadi memang satu anak itu nanti akan datang 2 kali ya? Iya, datang 2 kali. Datang di 2 putaran itu ya? Dan ini tidak memandang status imunisasi. Jadi meskipun dia kemarin baru aja diimunisasi dengan IPV, ini harus diimunisasi dengan OPV juga. Karena ini namanya pekan imunisasi. Jadi serentak semua harus dilakukan pemberian imunisasi secara oral atau OPV tadi. Oh oke, nah ini Dokter Tomo, ini betul ya berarti ya, bagi yang sudah mendapatkan vaksin IPV ini tidak masalah, tidak melihat riwayat sebelumnya begitu, tetap harus Jadi ikut. karena ini program khusus begitu ya untuk menangani kejadian luar biasa, maka subpin ini diberikan tanpa melihat status sebelumnya. Sudah berapa kali pun diberi vaksin polio di Jogja yang memakai suntikan, ya, tetap diberikan. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian yang punya anak usia kurang dari 8 tahun, maka ini menjadi sasaran untuk mendapatkan ini. Dan ini sebenarnya untuk manfaatnya untuk putra-putri Bapak Ibu sekalian sebenarnya, ya, bahwa kemudian pemerintah menyiapkan program, yaitu adalah menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi sesungguhnya manfaatnya untuk putra-putri Bapak Ibu sekalian sesungguhnya. Oke, tapi sebenarnya dok, ini berarti kalau kita melihat imunisasi dasar lengkap yang ada, itu sebenarnya minimal tuh satu anak dapat vaksin polio minimal berapa berarti harusnya? Baik. Ini ada 2 hal yang perlu saya sampaikan, bahwa untuk subpin ini nantinya Bapak Ibu sekalian yang ada di Sleman pun akan mendapatkan vaksin yang tetes, ya. Tetapi untuk vaksinasi rutin atau imunisasi rutin, mungkin lebih sering imunisasi istilahnya ya daripada vaksinasi ya. Untuk imunisasi rutin itu di Jogja kita sudah sejak tahun 2007 menggunakan vaksin polio yang suntik. Nah, dikatakan lengkap kalau diberikan 3 kali di usia 2 bulan. 3 bulan dan 4 bulan. Ya. Semuanya dengan suntikan. Ya. Oke, jadi minimal dapat 3 kali suntikan 3 itu kali, ya. betul, 3 kali. Betul. Tapi untuk bukan dibandingkan sebenarnya, cuman pengen tahu gitu dok, ya antara yang tetes dan yang suntikan itu nanti sebenarnya efeknya sama di dalam tubuh? Sama-sama efektif, hanya saja karena ini tujuannya kan untuk menghadapi kejadian luar biasa, ya, situasi khusus begitu ya. Dan dengan berbagai pertimbangan ilmiah bahwa yang paling efektif untuk menghadapi KLB, kejadian luar biasa, adalah yang tetes. Ya. Oke. Dan satu lagi mungkin saya tambahkan ya Mbak Tifa ya, silakan, bahwa kenapa terjadi kejadian luar biasa itu ya. Sementara kita sudah cukup lama tidak memiliki kasus polio ya. Umumnya karena 2 hal ya. Satu karena imunisasi yang tidak lengkap. Tadi misalnya di Jogja harusnya 3 kali, hanya sekali, hanya 2 kali begitu ya. Yang kedua, cakupannya tidak merata di semua tempat.
Misalkan di satu tempat, 100%, tapi tempat lain tetangganya cuma 80%, tetangganya cuma 60%. Artinya apa? Ada kantong-kantong yang dia memiliki potensi untuk menularkan. Nah ini yang harus kita perhatikan juga, bahwa capaian tadi yang dokter saya mengatakan targetnya 95% minimal, Iya. Jogja biasanya 100% mudah-mudahan. Wow, ya. amin. Ini harus dicapai merata di semua wilayah Sleman. Iya. Ya, tidak hanya di beberapa tempat sehingga ratanya 9%, tapi harapannya semua akan mencapai cakupan yang tinggi untuk memastikan bahwa semua anak terlindungi ya, ketika ada ancaman penularan polio itu. Oke, jadi memang alasannya tadi itu ya, ada dua Ya, tadi betul. ternyata ya. Makanya kita cegah saat ini. Oke, saya akan memberikan kesempatan juga nanti untuk audiens kita, tapi kita harus jeda sesaat dulu ternyata. Jangan kemana-mana pemirsa, masih sama tema kita mengenai cegah polio di Sleman melalui Sepekan Imunisasi Nasional. Silahkan bertanya setelah yang berikut ini. Tetaplah di Dialog Khusus. Ya pemirsa, ada informasi penting, bahkan ini sangat penting yang harus saya bagikan kepada Anda di awal segmen ini, bahwa nanti akan ada 2 putaran di mana akan dilaksanakan yang namanya Supin atau Supekan Imunisasi Nasional. Yang ini nanti akan tersebar baik di Posyandu juga ada, Puskesmas juga ada ya Pak ya, bahkan Ya. nanti di sekolah-sekolah juga. Ini karena memang sudah ada kerjasama dari berbagai lini. Silahkan nanti Anda mengajak anak Anda begitu ya, dari usia 0 sampai dengan 8 tahun kurang sehari. Itu nanti di tanggal pertama 15 Januari sampai dengan 20 Januari di putaran pertama, kemudian di tanggal 19 Februari hingga berapa Pak tadi? 19 sampai 24 Februari. Sampai 24 Februari di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Jadi silahkan langsung datang saja tanpa melihat riwayat vaksin polio sebelumnya gitu ya. Jadi karena nanti akan didata juga, jadi langsung satu anak datang di 2 waktu itu tadi. Kalau bisa di satu tempat agar nanti lebih mudah ya untuk dimasukkan dalam database. Seperti itu. Karena kali ini ADTV bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Kami sedang mengobrolkan tema mengenai cegah polio di Sleman melalui Subpekan Imunisasi Nasional. Apabila ada yang kurang lengkap boleh Anda tanyakan ya melalui 027445531 900. Oke, sambil menunggu partisipasi Anda, saya sudah berjanji tadi. Silakan Bapak Ibu audiens yang ingin bertanya, boleh mungkin langsung berdiri saja dan sebutkan namanya dan dari mana begitu. Pertanyaannya apa, disampaikan kepada siapa? Monggo. Oke, boleh dipakai mic-nya Ibu? Iya. Nah, diarahkan boleh Ibu? Nah, siap. Selamat sore, terima kasih untuk waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwanti Ya. dari kader Puskesmas Ngemplak 2. Ya. Yang ingin saya tanyakan kepada Dokter Tomo. Dokter, di sini dituliskan untuk vaksin IPV biasanya diberikan pada anak usia 2, 3, dan 4 bulan. Untuk kejadian luar biasa ini, kalau nanti pada bayi usia 0 bulan, dia baru lahir, terus diberikan supin ini, apa tidak berbahaya? Terus pertanyaan yang kedua, kalau di Jateng, di daerah Manisrenggo, baru terjadi satu kejadian lumpuh, kenapa sudah dikatakan KLB? Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini langsung disodorin 2 pertanyaan ya Dok ya. Ya, baik. Monggo boleh Ya. dijawab satu persatu. Ya, baik Ibu, terima kasih. Yang pertama tadi, apakah kalau bayi baru lahir gitu ya, atau mungkin baru sebulan katakanlah ya, atau bahkan kurang sebulan, apakah boleh diberi yang ini, OPV. program supin? Sangat boleh, sangat boleh. Dan itu sangat aman, karena apa? Karena di luar DI ya sesungguhnya, vaksin polio tetes atau OPV itu diberikan waktu lahir. Begitu lahir, terus diberikan pas mau pulang, itu lahir di rumah sakit, pas mau pulang diberikan ya. Jadi sangat aman. Kemudian yang kedua, apa tadi? Yang kedua itu tentang KLB. Oh, KLB. Satu kasus. Kenapa satu saja kok luar biasa gitu ya? Betul. Ya luar biasa karena kita sudah nggak punya kasus selama ini. Iya. Kita udah lama nggak punya kasus, sehingga begitu ada satu kasus pun itu dianggap luar biasa. Ya, dan itu memerlukan antisipasi khusus ya dari pemerintah, dari Dinkes dan tim ya, supaya ini tidak melebar, supaya tidak terulang kembali. Ya, jadi
Kira-kira demikian Ibu ya. Oke, semoga sudah cukup menjawab, sudah jelas ya Ibu Purwanti. Wah, singkat, padat, jelas, langsung to the point juga nih jawabannya. Oke, selanjutnya masih ada kesempatan, silakan Ibu yang mau bertanya, monggo sebutkan nama dari mana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas pemberian waktunya. Saya Ibu Sulasmi, kader perwakilan dari Puskesmas Nipok 1. Tadi dari dokter menyampaikan sasaran untuk PIN yang akan datang itu umur 0 sampai 8 tahun kurang satu hari, nggih Pak Dokter. Betul. Ini yang saya tanyakan. Ini kan sasarannya itu banyak sekali, tidak seperti yang sudah-sudah. Ini yang saya tanyakan. Ini kalau biasanya itu yang divaksin itu kan sasarannya yang sehat. Lah misalkan besok kalau ada sasaran yang baru pilek, batuk, demam atau bahkan sakit di rumah sakit, bagaimana? Apakah ada toleransi untuk waktu selanjutnya atau pas itu juga, jadi misalkan ada waktu kan kami bisa memberitahukan kepada warga, karena kami juga sebagai tempat pertanyaan, jadi kami besok bisa menyampaikan pertanyaan apabila ada yang bertanya pada kami. Terima kasih. Dan tadi juga wajib katanya Bapak Profesor ya, karena wajib, jadi misalkan ada yang ketinggalan gimana, misalkan baru bepergian atau tidak tahu infonya gimana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini sudah adil, udah impas ya dari kader Puskesmas Ngeplak 2, udah yang bertanya juga dari Puskesmas Depok 1 sudah. Nah, ini pertanyaan Ibu Sulasmi cukup mewakili saya Bu sebagai ibu juga. Kalau ternyata nanti saya kondisinya begitu anak saya gitu ya, itu seperti apa gitu. Boleh monggo dijawab nih, Dokter Cahya, Dokter Tomo, monggo. Oke. Siapa? Boleh, Dokter Cahya dulu deh. Iya, terima kasih. Jadi seperti imunisasi yang lain, artinya sebenarnya kalau anak ini hanya sakit ringan itu tidak bermasalah. Tapi kalau memang panasnya tinggi dan mungkin berat, sedang mungkin demam berdarah dan sebagainya, itu sebaiknya jangan. Karena nanti tidak akan terbentuk kekebalan yang optimal. Iya. Ya, jadi sebetulnya sama yang disampaikan Dr. Tomo tadi. Untuk OVP ini efek sampingnya itu sangat ringan ya. Bahkan dikatakan panasnya juga kecil ya. Ini ringan, tidak ada efek sampingnya. Tapi kalau sedang sakit ya kita harapkan memang kalau sakitnya ringan nggak masalah, silakan tetap dibawa. Tapi kalau sakitnya berat jangan, ditunggu dulu karena ini pekan imunisasi. Jadi ada kesempatan sampai tadi yang awal dari tanggal 15 sampai 20 Januari. Kemudian di sela-sela itu kita masih ada sweeping. Jadi katakanlah nanti yang pada waktu itu baru bepergian dan sebagainya nanti mau menghubungi puskesmas, nanti akan kita sweeping yang tidak bisa pada hari pekan imunisasi nasionalnya. Nah, kemudian yang putaran yang kedua sama seperti itu kita lakukan. Jadi kita harapkan semuanya nanti bisa cakupan kita yang 95% itu bisa terpenuhi dengan pekan imunisasi tadi, sub pekan imunisasi nasional. Seperti itu. Baik, mungkin Dokter Tomo ingin menanggapi juga begitu, melengkapi. Ya baik, jadi imunisasi prinsipnya diberikan pada anak sehat untuk tetap sehat. Ya. Nah, sehat itu bugar. Nah, hanya saja untuk menentukan apakah bugar atau tidak ini nanti tenaga medis yang akan mengkonfirmasi. Kalau tadi sakit ringan, batuk pilek karena dia hipersensitif, itu tentu tidak menjadi halangan. Demikian juga batuk pilek karena selesma ya, batuk pilek yang ringan itu dia bukan situasi yang menghalangi pemberian imunisasi. Sehingga kalau ada keraguan silakan Bapak Ibu sekalian mengkonfirmasi ke tenaga medis ya untuk memastikan apakah ini memang menghalangi atau tidak. Karena jangan sampai kondisinya sebenarnya layak untuk diberikan, tapi karena persepsi Bapak Ibu sekalian kemudian anak-anak kita tidak menjadi terlindungi dari polio ini ya. Dan tadi efek samping ya mungkin tambahan tadi betul tadi saya mengatakan bahwa ini sangat ringan untuk yang NOPV2 istilahnya ya. Demam relatif rendah sekitar 10% ya. Dan yang lain misalkan ada diare juga sangat rendah, kemudian nyeri otot yang gerges-gerges kayak orang kena flu begitu biasa dan sangat ringan dan tidak terlalu banyak kejadian efek samping itu ya. Oke, sudah jelas Ibu Sulasmi ya Bu ya. Jadi semoga nanti para kader juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk karena kadang
yang namanya pertanyaan kita tidak bisa menduga gitu ya, pertanyaan apa yang akan diajukan, tapi kita antisipasi dari sini, kita udah dapat jawabannya bersama. Siap. Nah sekarang saya ke Prof. Mahrus dulu. Oke. Prof, ini jadi seperti apa sih ini kolaborasi atau katakanlah peran dari tokoh agama sehingga bisa mensukseskan juga nih Supin? Karena kan ini bisa dibilang pentahelix sekarang tuh ya, karena sudah ada kejadian luar biasa. Jadi kita butuh semua partisipasi masyarakat, pemerintah, media, akademisi, praktisi, bisnis, bahkan tokoh agama begitu. Itu seperti apa perannya? Iya, terima kasih. Ya, Jadi kalau bahasa sederhana itu pemberian vaksin itu harus dipahami bahwa vaksin itu kan upaya untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyakit di kemudian hari. Ya. Jadi memang orang divaksin itu memang tidak sakit, tapi upaya untuk mencegah. Jadi vaksin itu memberikan kekebalan, namanya imun ya, supaya tubuh anak-anak itu kebal. Jadi kalau kebal itu ada penyakit ya insya Allah menolak. Gitu. Dan itu sebenarnya di dalam Islam itu ada namanya kolaborasi dengan teknologi. Kalau zaman dulu itu, Rasul itu selalu menyarankan kepada sahabat-sahabatnya. Ya. Zaman dulu namanya bisa ada istilah 7 kurma ya. Jadi mantus bihu, jadi barang siapa yang pagi-pagi ya. Kemudian dia itu mengkonsumsi ya bisapi sama rotin Madinah. Kalau pagi-pagi dia itu kemudian mengkonsumsi 7 kurma Madinah. Insya Allah orang itu pada hari itu akan tercegah 1 sihir, 2 adalah racun. Jadi ternyata pada saat itu sudah ada perintah Nabi itu kamu harus membentengi dirimu sendiri. Tapi zaman dulu tidak nyebut vaksin, nggak ada vaksin pada masa Nabi. Kemudian maka sekarang ada kemasan, istilahnya itu 7 kurma itu sebenarnya dalam rangka untuk itu ya, untuk perbandingan. Ternyata itu kita harus memperkuat diri ya. Kemudian ada yang terkenal, yang sering bahkan dinyanyikan oleh Oma Irama itu kan apa ada itu, istilah ikhtanim khomsan qoblal khomsin. Jadi cegahlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Wah, Nah salah satunya adalah sihat taka qoblal sakomik, jaga sehatmu sebelum datangnya suatu penyakit. Nah salah satunya apa? Nah sekarang dengan teknologi yang maju itu tidak perlu pakai kurma dan macam-macam, cukup dengan tadi ya tetesan-tetesan itu namanya vaksin. Jadi mungkin proses panjang kalau dijelaskan itu juga mungkin Pak Tomo dan Pak Wahyu yang lebih paham. Itu yang dikemas dengan begitu canggihnya. Inilah 2-3 tetes ya, dalam 1-2-3 itu ternyata mampu untuk mengupayakan terjadinya suatu pencegahan terhadap suatu penyakit apapun. Maka ada vaksin sendiri-sendiri karena bentuk penyakitnya beda-beda. Jadi kalau polio harus vaksin polio, betul. difteri harus difteri. Bahkan kemarin yang terakhir ya kita bersama Pak Presiden itu juga promosi tentang MR apa ya Pak Dul yang terakhir. Betul. Ya? Juga ada MR dan itu langsung difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Selalu diiringi. Dulu orang haji itu tidak perlu adanya vaksin meningitis. Sekarang 2008 mulai diwajibkan karena ada penyakit yang di otak bahaya bercampur dengan orang-orang luar negeri. Supaya terlindungi semua. Kemudian waktu itu masih darurat itu suatu keterpaksaan. Kemudian 2010 difatwakan nomor 33 ternyata vaksin meningitis Pak ya. Itu juga dihalalkan oleh Majelis Ulama. Ya. Melihat proses vaksin itu ternyata jadi luar biasa dan itu mungkin ya kalau kita orang LPPOM itu melihat prosesnya itu bukan sehari 2 hari, 1 bulan 2 bulan. Panjang untuk melemahkan bibit penyakit yang kemudian nantinya bisa dijadikan vaksin. Dan itu ternyata di Bio Farma Bandung itu menjadi vaksin teralis di dunia Pak ya nampaknya ya. Betul. Jadi orang-orang luar negeri itu banyak beli vaksin itu malah di Indonesia. Nah, kalau orang Indonesia tidak memanfaatkan alangkah naibnya. Maka alhamdulillah ya di Jogja termasuk yang tinggi sekali, saya juga ikut senang, ikut berkampanye bahwa kesadaran masyarakat luar biasa. Maka melalui program ini Dinas Kesehatan ya luar biasa dan ini semata-mata ada untuk kesehatan anak bangsa kita. Betul, setuju. Iya. Baiklah, nanti kita gali lebih banyak lagi informasi. Kita masih punya 1 segmen terakhir pemirsa. Jangan ragu-ragu untuk bertanya, silakan di 0274 4531 900 setelah jeda pariwara yang berikut ini. Tetap di Dialog Khusus.
Ya, tidak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa di Dialog Khusus kali ini. Tentunya di TV bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman tidak henti-hentinya kami sosialisasikan kepada Anda mengenai cegah polio di Sleman melalui PIN atau Pekan Imunisasi Nasional. Nah, langsung saja saya menyasar ke Dokter Cahya. Dok, ini berarti sudah sejauh apa sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat agar tahu nih informasinya, agar mempersiapkan diri. Syukur-syukur nanti di 2 putaran ini anaknya sehat terus gitu. Kan karena sekarang cuaca juga udah mulai lagi ya gitu. Gimana nih, Dok? Sosialisasinya? Ya, salah satu Mbak Tifa ya, keberhasilan dari program yang sifatnya serentak seperti ini, Pekan Imunisasi atau SUPIN dengan NOPV2 ini adalah sosialisasi. Nah, ini memang sudah kita lakukan termasuk hari ini kita memberikan langsung ke masyarakat melalui media-media audiovisual dengan ADTV. Kemudian sebelumnya kita sudah mengumpulkan para stakeholder. Artinya itu kayak dari Dinas Pendidikan, dari P2, P3KB, kemudian dari Kemenak. Itu sudah kita kumpulkan termasuk dari wilayah, dari Kapanewon yang terkait dengan nanti pelaksanaan Pekan Imunisasi SUPIN NOPV2 ini supaya bisa berjalan dengan lancar. Nah, di situ kita sudah sampaikan juga perannya, artinya pentahelix yang disampaikan Mbak Tifa tadi betul. Jadi kita akan berkolaborasi nanti masing-masing punya peran dengan OPD-nya masing-masing. Kayak mungkin di distrik tadi menyiapkan TK-nya, menyiapkan SD-nya, kemudian Kemenak, MI-nya dan sebagainya itu sudah kita tempuh. Nah, masing-masing puskesmas ini juga sudah kita lakukan sosialisasi. Kemudian mereka akan turun sampai ke kader melakukan sosialisasi. Dan diharapkan ini sudah makin mendekati tanggal 15 ini makin optimal. Kami mohon juga dari masyarakat Sleman monggo yang sudah mendengar ini untuk langsung disampaikan ke tetangga atau ke masyarakat sekitar bahwa SUPIN dengan novel OPV tipe 2 ini aman. Dia tidak akan berefek yang berat dan dia justru membantu anak-anak kita ini mendapat kekebalan yang optimal. Yang dengan injeksi belum bisa di-cover kekebalannya akan ditutup dengan kekebalan lewat SUPIN dengan NOPV2 atau tipe 2 ini. Dan mudah-mudahan ini nanti anak-anak Sleman ini bisa sehat semua, Mbak. Amin. Karena sebenarnya dengan capaian injeksi polio vaksin yang 98% sampai 99%, itu anak-anak Sleman itu sudah tidak akan terkena polio. Tapi dia masih bisa menularkan. Seperti tadi temukan Dr. Tomo aja, dia masih bisa menularkan yang lewat mukosa usus. Nah, ini akan ditutup dengan NOPV2 tadi, yang tipe 2 itu nanti akan masuk sehingga dia juga tidak bisa tertular polio, tapi juga tidak akan menularkan polio seperti itu. Jadi sama-sama aman semuanya, harapannya aman semuanya begitu ya. dan optimal. Baik, kalau Dokter Tomo, Dok, ini mungkin boleh disinggung lagi. Mungkin ada pemirsa yang juga barusan bergabung mengenai tadi PHBS itu tadi ya. Ini kan juga penting agar kita bisa mencegah yang namanya tersebarnya virus polio ini. Bagaimana? Ya betul. Jadi saya mulai dari tadi fakta bahwa polio ini kelumpuhan akibat polio tidak bisa diobati. Ya, sehingga pencegahannya adalah paketnya satu, berikan imunisasi rutin yang lengkap pada anak-anak kita. Lengkap itu seperti apa tadi? Kalau di DIY lengkapnya adalah di 2, 3, 4 bulan mendapatkan vaksinasi polio suntik. Ya. Dan yang kedua, ikuti SUPIN ini. Ya, karena ini juga salah satu cara untuk memastikan bahwa kita terhindar dari meluasnya kejadian luar biasa itu. Ya. Kemudian yang ketiga tadi PHBS tadi ya, karena penularan polio melalui jalur mulut dan jalur tinja. Maka tadi makan pastikan tidak ada kontaminasi dari tangan, maka cuci tangan dengan sabun, pastikan makanannya juga bersih, pastikan matang ya sehingga memastikan tidak ada virus di dalamnya. Kemudian setelah membuang tinja, pastikan juga cuci tangan dengan sabun dan pastikan membuang bekas tinja anak-anak kita, ya bayi terutama, dengan bersih dan aman ya untuk menghindari menjadi sumber penularan polio. Saya kira demikian. Betul nih Pak Tomo, karena usia 0 sampai 1 tahun atau 1,5 tahun itu kan masih pakai pampers. Nah ini dengan situasi di DIY yang sampah masih menjadi darurat sampah seperti ini harus hati-hati. Jadi monggo nanti
pampers tadi betul-betul dikemas, dibungkus plastik, baru dilakukan pembuangan. Jangan terbuka langsung dibuang, apalagi di badan-badan air, nanti mencemari. Oke, jadi bahkan sampai dengan treatment sekecil itu tuh harus benar-benar Ya. diperhatikan dari lingkup rumah tangga Betul ya. sekali. betul. Iya, Gitu. Untuk mendukung tadi ya imunasi yang sudah lengkap tadi plus supin ini, nah ditambah dengan dukungan dari perilaku hidup bersih. Hidup bersih. tadi. Betul. Nah, saya ke Prof Mahrus lagi. Iya. Prof, ini jadi ada tidak saran bagi masyarakat atau warga yang mungkin saat ini masih ada keraguan meskipun sedikit ya terhadap kehalalan vaksin begitu, agar lebih mantap lagi nih Iya. menuju Indonesia Sehat 2024. Ya, kalau kuncinya sebenarnya kalau vaksin itu ya halal dan aman ya. Jadi, karena kita sudah melakukan uji ya, dalam arti uji kompetensi, kemudian vaksin itu ketika diberikan label halal oleh LPPOM Majelis Ulama Indonesia yang sekarang oleh LPH di seluruh Indonesia itu ketika memberikan fatwa halal itu tidak hanya sekedar memberikan fatwa. Ya. Tetapi hal itu melalui proses yang amat dan sangat panjang. Jadi vaksin itu ketika dikatakan halal karena ada proses yang namanya katalisator ya di dalam proses pembuatan. Nah, katalisator itu betul-betul vaksin itu disucikan dari berbagai macam hal-hal yang najis sekalipun. Jadi ketika sudah jadi vaksin itu sudah diyakini 100% bahwa itu tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan yang najis sedikit pun. Ya. Itu menggunakan namanya teori dalam Islam ada istihalah dan istikhlaq. Jadi istihalah itu bisa terjadi memang kadang-kala benda itu bercampur proses ya najis dengan suci. Itu bisa namanya benda itu tergantung dari akhir namanya itu. Sama ketika kita minum aqua itu suci, itu istihalah. Begitu besok keluar jadi air seni, itu sudah najis. Tapi kita punya bangkai ya, bangkai itu misalnya ayam bangkai. Begitu dimakan lele, ya namanya lele bukan bangkai lagi. Itu jadi halal itu jadi halal itu. Nah, Betul. itu namanya istihalah. Tapi ada istikhlaq. Istikhlaq itu sesuatu yang bercampur itu sudah bersih. Bersih, maka seperti kalau bapak dan ibu itu kalau mungkin Pak Tomo kalau makan sate itu yang dicari malah yang kotos-kotos banyak darahnya. Itu menunjukkan bahwa daging itu masih segar. Tapi ketika sudah dibakar sate, sudah dibersihkan, sudah yakin 100% bahwa ini sudah tidak tercampur lagi dengan darah. Ya sudah namanya sate, sate sudah halal. Itu demikian juga vaksin proses yang panjang itu namanya ada katalisator sehingga sudah betul-betul untuk mensucikan dari hal-hal yang dikira ada najisnya. Maka ketika sudah jadi vaksin, itu sudah diyakini 100% tidak ada sedikit pun campur barang-barang yang najis. Sehingga disebut vaksin halal dan aman untuk dikonsumsi, terutama bagi balita. Jadi mungkin ibu-ibu ya terutama ini harus bertanggung jawab besar ya kepada anak-anaknya. Dan saya yakin tidak ada seorang pun ibu yang ingin anak sakit. Iya Pak, betul Iya, itu. pasti ingin anaknya tuh sehat. Nah, Iya. ketika sehat juga ikutilah langkah pemerintah yang sudah berjuang dan sudah memberikan fasilitas sarana untuk kesehatan anak-anaknya. Itu terutama melalui vaksin yang disebut dengan istilah pekan imunisasi. Nasional ya Pak Tomo Iya, ya. Iya, PIN. Nah, PIN. sekarang SUP namanya, ya monggo itu. Ya, itu Supin. penting sekali ya. Kalau zaman dulu kan orang takut seperti saya itu karena bukan vaksin. Namanya ada suntikan, ya lari semua loh zaman dulu. Kabur semua sih. Kalau sekarang sudah ada mau bagi-bagi kue ya enak sudah. Dan sekarang mungkin sudah dengan teknis yang maju ya Pak Tomo, Pak Hayu. Jadi mungkin vaksin sudah pakai tetes, mungkin rasanya juga saya nggak tahu ya mungkin ya. Iya. Manis. Nah, ya, Oke. enak. Manis. Disuntik juga tidak sakit saya rasa Betul. ya. Oke. Ya, iya. Nah ini terakhir mungkin satu kalimat penutup gongnya. Monggo Dokter Cahya singkat saja apa yang mau disampaikan himbauan kepada masyarakat. Nggih, monggo masyarakat Sleman untuk mengikuti kegiatan dari pemerintah karena ini dalam rangka memutus rantai penularan daripada polio yang sudah terjadi di Klaten. Di Sleman harus ikut memutus itu, jadi jangan ada yang tertinggal. Semua anak monggo untuk mengikuti, gratis, tidak dipungut biaya sedikit pun. Dan ini sudah disiapkan
vaksin yang begitu mahal tadi dari pemerintah, kemudian pelaksananya sudah kita siapkan dari pemerintah Sleman, tinggal Bapak Ibu menggerakkan putra-putranya untuk bisa divaksin. Semoga ke depan anak-anak Sleman akan menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang kuat, tidak punya penyakit yang berat, dan produktif. Tidak ada anak-anak yang sakit berat di Sleman. Kita akan maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, kita aminkan bersama. Jadi tidak perlu ragu lagi, tinggal nanti hadir di 2 putaran itu. Siapkan diri dari sekarang agar nanti anak-anak ini tetap sehat hingga hari H dan biar bisa bertambah sehat secara massal. Bahkan selama ini pun kalau misalkan nanti ada hal-hal yang sekiranya harus diperhatikan, ya kita cari solusinya bersama. Dan ini Supin merupakan salah satu solusi ya untuk nanti bisa mencegah polio lebih baik lagi. Anaknya dibawa aja, nanti kalau di tempat vaksin itu sudah ada yang diajak konsultasi nanti dari petugas-petugas kita. Oke, siap. Terima kasih sekali untuk ketiga orang narasumber kita. Terima kasih Dr. Cahya Purnama MKes. Sekali lagi beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Terima kasih Dr. Cahya sudah hadir di Adi TV. Kemudian juga terima kasih Dr. Retno Sutomo atau Dr. Tomo, SPAK PhD. Beliau adalah dosen Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK KMK UGM dan dari Klinik Tumbuh Kembang RSUP Dr. Sarjil. Terima kasih Dr. Tomo sudah hadir di Adi TV, dan tentunya juga Profesor Dr. Andes Haji Mahrus SHM Hum. Beliau adalah Ketua Komisi Fatwa MUI Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih sudah hadir di studio Adi TV. Sehat selalu, sukses, semoga nanti bisa berjumpa kembali di lain kesempatan dalam kondisi yang sangat prima, dan nanti mungkin dengan topik yang lain atau mungkin nanti kita update kembali nih di bulan depan seperti apa nih ya perjalanan dari progres Supin ini. Oke pemirsa, itu dia tadi obrolan kita mengenai cegah polio di Sleman melalui Subpekan Imunisasi Nasional. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung, dan tentunya juga audiens kita. Terima kasih dari kader Puskesmas Depok 1 dan juga Puskesmas Ngemplak 2. Aplausnya dulu dong. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir, sudah sangat bersemangat dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat, dan akhirnya saya Latifah Nur Muslimah mewakili kerabat kerja yang bertugas harus pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.